Sementara Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Ada beberapa hal, nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Satu hal yang saya perlu jelaskan sebelum teman-teman, pertama mengenai ganti rugi. Nah, mereka kan menyampaikan ada dua ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Menurut kami sekali lagi, ganti rugi materialnya itu keliru, nggak punya dasar hukum. Karena di dalam ganti ruginya disebutkan 6, sekian miliar. Alasannya bahwa disebutkan di dalam gugatannya disampaikan bahwa sudah jelas hubungan, jelas ini anaknya Ridwan Kamil. Padahal sementara di dalam petitumnya dia minta tes DNA. Ini kan gugatannya antara Posita dengan petitum kontradiktif. Satu sisi dia mengatakan sudah jelas bahwa ini anak LM dengan RK, tapi satu sisi dia minta tes DNA. Di dalam gugatan ganti rugi materialnya, dia menyampaikan jaminan anak, pemeliharaan anak, kemudian sekolah anak, dan lain-lain. Itu sebetulnya sekali lagi menurut kami agak ngawur gitu loh. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pada 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir. Kasus berawal usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Namun sepekan kemudian muncul pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Solid botol. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong. Tidak ada. Karena mekanisme kan jelas. Kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA, seogianya, ingat sekali lagi, seogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya, kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja. Pak, hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Raffelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, El Manik, Raffelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Raffelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali bergulir. Satu ahli dihadirkan yakni Marwar Siahaan. Saksi ahli Marwar Siahaan yang merupakan ex-hakim Mahkamah Konstitusi dan ahli hukum tata negara dihadirkan oleh terdakwa. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait dengan penanganan kasus Harun Masiku dan didakwa menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Hasto meminta proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi dan tidak melanggar due process of law. Kuasa hukum Hasto Febri Diansyah juga mengatakan Marwar dihadirkan untuk menjelaskan tafsir undang-undang dan putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkrah 5 tahun lalu dan juga pasal 21 terkait dengan obstruction of justice rumusan delik dalam undang-undang. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi sesuai dengan ketentuan di KUHAP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Marwar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law. Dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Bahkan tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan itu selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Terima kasih, silakan. Bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan.